Selamat pagi semua. Kita mulai jam 10:10 ya, sambil menunggu yang lain. Oke, Bang.
Oke, saya mulai sajalah. Selamat pagi pertama-tama dan terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir ya di mata kuliah saya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Biasa saya mau absen dulu. Oke. Ya ini dia. Abdul Rahman. Nggak ada. Ahmad Farid Raihan. Hadir, Pak. Ahmad Nathan. Oke. Dafa Faiz Judin. Hadir, Pak. Diaski. Hadir, Pak. Fernanda. Oke. Gary. Heidi. Hadir, Pak. Oke. Kairi. Kairi. Lili. Lili. Bisa anak hadir. Oke. Romi. Siapa aja yang chat? Maaf Pak, saya Gary. Tinggal ngomong kok. Oke. Oke. Lili. Ini Gary udah hadir. Sebentar. Saya jadi bingung. Saiful bukan Bumgian kamu nanti sebentar ya. Kairi nggak ada, Lili nggak ada, Romi Fadli. Oke, Abdul Rahman. Ada hadir, Pak, hadir. Kemarin nggak hadir apa? Atau gimana? Saya di sini kok nggak absen. Kemarin nggak hadir, Pak. Oke. Sandy. Sahul hadir. William, dia juga hadir nih. Oke. Yajid. Hadir, siap. Pak. Oke. Ada yang belum absen? Saya, Pak. Hadir, Pak. Maaf. Siapa? Satu-satu. Siapa nih yang mau ngomong? Ahmad Nathan Firdaus, Pak. Ahmad Nathan Firdaus. Siapa lagi? Romi Fadli, Pak. Nomor berapa? Oh ini. Oke, terus. Oke, ada lagi? Deh, kita info aja kalau ada yang miss. Oke, nah ini saya mau jelasin sebentar. Kan kalian tuh, jadi biasanya tuh kalau mau buat sistem informasi itu kita harus buat diagram, kayak analoginya, kayak gimana sih dia ngambil data, terus prosesnya seperti apa, ya apa aja yang mau dibikin, inputan apa aja, misalnya inputan kan bisa registrasi, bisa autentikasi, login, terus bisa nambah misalnya pustakaan, berarti kan ada nambah buku, terus ada juga nanti ngambil buku atau dipinjam. Nah, terus ada juga registrasi keanggotaan. Nah, semacam itulah modul-modul sistem informasi ketika kita mau buat sebuah sistem informasi, buat sistem informasi. Jadi contohnya ITTS. ITTS kan ada itu. Buat kalau kita ke websitenya ITTS, ITTS.co.id, ini langsung ada tuh. Nah, ini website ITTS. Nah, ini dia itu ada button-buttonnya juga ya. Misalnya home itu kemana, otomatis ke homepage awal, profil ITTS,
prodi, nah katakanlah ke akademik, nah otomatis dia masuk ke informasi akademik apa aja, ya. Nah, ketika kita masuk ke sistem akademik, kita ada masuk ke dalam diajak ke dalam SIAKAD ITTS.co.id, sistem informasi ITTS itu sendiri. Nah, ini ada masuknya mau sebagai apa? Misalnya akademik artinya ya staff yang mengurus birokrasi administratif dari ITTS, atau masuk sebagai mahasiswa, atau masuk sebagai dosen. Nah, homepage awal ketika kita login antara akademik, mahasiswa maupun dosen itu berbeda-beda. Ya, makanya dibuat disarankan sebelum membuat sistem informasi, ya basis web atau apapun itu atau program apapun itu disarankan untuk membuat sebuah diagram atau flowchart atau diagram flow data. Nah, untuk ibaratnya secara topologinya langsung ketahuan. Jadi seandainya kita mau ngubah, jadi ketika kita review lagi sebelum jadi, kita tinggal lihat nih, oh topologinya kayak gini. Oh, gue mau ubah enaknya begini. Nah, itu semua tertulis, ada tujuannya untuk itu. Dan tujuan juga saat ada yang mau mengembangkan sistem informasi yang kita buat, itu tahu detail dari awal sampai akhir. Nah, itu yang akan saya jelaskan untuk pertemuan kali ini sedikit, dan nanti kita akan jelaskan untuk pertemuan minggu depan juga saya jelaskan, dikarenakan saya masih 50-50 ya, apakah saya hadir atau enggak di minggu depan, dikarenakan istri saya sekarang sedang mengandung, jadi saya sedang menunggu kapan harinya. Jadi lebih baik saya sikat aja, memanfaatkan waktu. Ini siapa lagi yang chat? Duh, ketika saya udah screen kayak gini nggak kelihatan. Stop dulu. William hadir Pak. Ya, nanti aja yang belum hadir itu nanti saya absen lagi di akhir mata kuliah. Oke, ini saya absen William. Ya, nanti di akhir mata kuliah saya absen. Ya, ntar saya absen lagi. Jadi tujuannya apa? Biar nggak bolak-balik. Ya. Oke, nah itu yang saya akan jelaskan. Jadi seperti biasa nih, makanya sebelum membuat sistem informasi atau program kan buat proposal dulu. Ya kayak draftnya lah istilahnya sebelum jadi. Ya. Nah, itu jadi ini contoh dia kenapa dia buat sistem informasi. Ini contohnya ya, dia buat sistem informasi berbasis web untuk SMA Sumatera 40 Bandung. Ya. Nah, dia buat dulu latar belakangnya apa, latar belakang dari permasalahannya dan apa aja. Nah, terus dia mengidentifikasikan masalahnya. Ya, kenapa di latar belakang ini kan otomatis dia bisa tahu nih apa aja sih udah dia bisa mengidentifikasikan masalahnya. Dia bilang ini kurangnya pertemuan wali siswa dengan pihak sekolah, belum ada media online untuk menyajikan informasi, ya pengolahan data siswa guru dan semua hanya dilakukan oleh Microsoft Office, mungkin Excel ataupun Word ya. Nah, masih kurangnya penyampaian informasi kepada siswa tentang akademik. Nah, itu habis itu rumusan masalah ini yang dikira-kira bisa menjawab identifikasi masalah. Ya. Ya gitu. Nah, terus habis itu batasan. Nah, batasan masalah ini dia kan mau buat sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini itu sejauh apa? Nah, ini dibahas sama dia sedikit, walaupun nggak detail. Ya, kenapa saya bilang nggak detail? Ada beberapa poin saya yang kurang setuju. Tapi ya udah, contohnya gitu batasan masalah. Jadi ada batasannya. Dia mau sejauh apa? Misalnya aplikasi ini hanya untuk katakanlah untuk mahasiswa atau guru si SMA ini. Untuk ngapain? Untuk absensi kah? Atau buat informasi kah? Untuk apa? Apakah dia bisa juga sebagai online learning?
Artinya bisa digunakan sebagai online learning media. Bisa nginput tugas, bisa absensi di sana. Nah, itu kan nggak jelas batasannya di sini. Itu yang saya bilang harus setuju. Nah, tapi yang saya tunjukkan di sini adalah dia menggunakan metode ion data yang bagus. Ya, ini ada nanti namanya ada flow map atau flow chart, ada juga entah entity relationship diagram. Ini entity relationship diagram antara satu database ke database lain, terus data flow diagram. Nanti kita akan lihat gitu. Harusnya sih, saya nggak tahu ya, harusnya ini udah kalian pelajari di semester 2 atau sekarang mungkin ya. Nah, itu. Ini flow map-nya kayak flow chart gitu, ya. Yang ion datanya mau gimana sampai nanti ke kepala sekolah ada approval sampai bagian tata usaha dan lain-lain. Ya, contohnya kita ambil nih, dia mau daftar siswa baru, ya kan? Nah, habis itu mengisi formulir dong. Nah, formulir. Nah, ini juga harusnya ini kurang lengkap. Harusnya dijelaskan juga nih, mengisi formulir dan memenuhi persyaratan. Jika iya, kemana? Jika iya, otomatis dia harus siapkan syarat-syaratnya kan dong. Ke bawah, biasanya ini yes. Kalau ditulis ini di sini dikit yes, nah di sini dikit no. Ya, kalau yes dia kemana? Kalau yes dia berarti menyiapkan fotokopi raport, STB dan lain-lain. Ya. Nah, habis itu kalau tidak, ini harusnya dia di sini bikin lagi satu nih. Kalau tidak misalnya dia tidak memenuhi persyaratan dan pendaftaran, dia ngapain nginput nih? Harusnya di sini ada dibikin satu lagi kayak entity tidak diterima, otomatis ya udah keluar gitu, tidak bisa diterima entity 1. Nah, gitu. Nah, katakanlah dia udah mengumpulkan, terus di sini dibikin lagi nih antara fotokopi raport dan fotokopi raport yang di sini, artinya ada relasi antara entity di sini dengan entity panitia penerimaan siswa baru. Nah, seperti itu. Habis itu di sini detailnya di sini. Memeriksa persyaratan kelengkapan, cek kelengkapan, habis itu dipilihin, ada pilihan, pokoknya semacam segala kemungkinan yang masuk akal. Ya, itu namanya flow chart. Ya, flow chart ataupun flow map, hampir sama aja, enaknya sebutnya kayak mana. Ya, masih flow map, dan entity guru ngapainnya sih, bisa ngapain aja sih di sini. Nah, tata usaha bisa ngapain aja sih, ini. Nah, ini begini-begini, ini yang benar-benar nanti akan digunakan saat kalian di dunia kerja. Tapi lebih simple. Oke? Lebih simple. Tapi sama aja guys besarnya. Ya. Nah, oke, sebentar ini diagram apa lagi nih? Flow map, diagram kontak. Bentar. Diagram kontak. Oh, ini saya nggak mesti sih diagram kontak. Nah, oke. Ini mau saya jelaskan sebenarnya ada diagram data flow diagram. Nah, data flow diagram ini aliran data. Berarti ada kala aliran data, misalnya data siswa itu digunakan beberapa kali untuk diproses, ya, misalnya absensi. Terus digunakan juga data mahasiswa untuk penilaian guru, input. Relasinya banyak. Terus di dalam perpustakaan sekolah juga digunakan. Nah, itulah aliran data ini maksudnya seperti itu. Di data itu digunakan untuk entity apa aja sih? Nah, misalnya kalau kayak ini ya, dia digunakan untuk pendidikan semester baru, pengolahan data siswa, pengolahan data guru, pembagian kelas, ya, perhitungan kehadiran siswa, pembuatan jadwal. Nah, itu. Oke. Ya, ini nanti beda lagi nih. Ini ada di pemrograman 1 harusnya. Kalau dulu saya kuliah ada pemrograman 1. Nah, itu dibahas ini.
Kayak gitu ya. Tapi saya hanya menjelaskan saja. Nah, ini relasi table atau relationship yang tadi saya bilang yang di awal, relationship antara satu table ke table yang lain. Ya, itu penting. Ini sebenarnya ini hampir sama dengan data flow diagram. Bedanya apa? Ini ketika dia dilihat dari sisi database. Nah, ini relasi table. Artinya ada contohnya ini kode MP ini berarti primary key kan, kode MP primary key, tapi di table apa nih jadwal pelajaran itu kode MP bukan primary key, tapi apa foreign key gitu ya. Nah, apa itu primary key dan foreign key nanti kita bahas di sebentar lagi ya gitu. Ya kan, jadi jadwal pelajaran kan ketika ngomong jadwal pelajaran itu nomor induk apa saya kurang tahu disingkatnya apa, ID jadwal, ID kelas, terus kode pelajaran, maksudnya kode mata kuliah. Ya, ini semacam kode mata kuliah. Nah, kenapa di sini ada nama mata kuliahnya, terus nama pelajarannya, ID guru yang mengajar di mata kuliah tersebut siapa saja. Itu. Ya, udah dibuat dan ini biasanya harus approval dari user atau yang udah kita kan buat katakanlah saya buat sistem informasi ITTS. Nah, saya akan merancangkan dulu dong draftnya seperti apa. Saya pakai ini kayak gini-gini. Habis itu saya presentasikan satu persatu secara detail. Kemudian saya tanya ke user, ada yang perlu diubah atau tidak. Kalau usernya udah setuju, nanti dia tanda tangan. Nah, saya tinggal merealisasikan apa yang ada di draft. Itu. Oke, nah itu singkatnya. Ya, sebelum kita akan belajar tentang database. Sebentar. Saya rasa ini juga sebenarnya saya harusnya, saya nggak tahu ya. Kan semester 3 kan ya? Semester 3 kan? Ya di sini sih semester 3 atau salah saya? Semester 3. Sebentar ya. Database sudah belajar nggak? Udah pernah nggak megang database? Udah ada yang pernah? Atau belum? Kenapa Pak? Udah pernah belajar database? Kalau belajar lebih mendalam itu belum Pak? Oh, belum. Oke. Berarti saya harus ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Database itu adalah sebuah kumpulan data ya, sebuah kumpulan data atau sekumpulan tabel ya yang mempunyai relation antara satu tabel ke tabel yang lain. Ya, itu database. Nah, intinya pengolahan data lah di dalamnya itu database. Nah, database itu sendiri ada macam-macam. Database, aplikasi database itu ada macam-macam. Ada MySQL, ada SQL Server, ada apa namanya MongoDB, ada MariaDB, apalagi ada Oracle. Wah, ada banyak ya. Tapi base-nya itu sama antara satu database ke database yang lain, cuma beda dikit. Ya, artinya kalau kalian udah belajar MySQL, kalian udah bisa tahu Oracle, bisa tahu MariaDB. Nah, MariaDB itu sama kayak MySQL. MySQL itu sekarang udah diganti namanya jadi MariaDB. Jadi udah diakuisisi sama si database MariaDB gitu. Jadi kalau kalian download MySQL itu kemungkinan kalau yang fasilitas sudah jadi MariaDB. Ya, jadi sifatnya kalau jadi gini. Aplikasi database itu juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, MySQL itu MariaDB itu gratis. Ya.
Nah, tapi yang bayar Oracle, SQL Server, MongoDB itu open source juga. Nah, gitu. Ya, jadi ada yang mau bayar, ada yang gratis. Nah, yang mau saya tunjukkan itu kita pakai MySQL sekarang. Ya, kita pakai MySQL. Nah, MySQL ini sebenarnya kalau kalian pakai SMPP, itu siapa yang chat nih? Sebentar, saya jadi... Oh, belum. Oke, ini saya tunjukkan dulu ya sebentar ya. Sebelum saya mau open application, saya tunjukkan dulu. Contoh-contoh MySQL. Saya nggak install MySQL di dalam sini, tapi saya punya semacam software package. Ya, kalian kan udah pernah saya minta kalian untuk menginstal SMPP kan. Nah, SMPP itu di dalamnya sudah ada terdapat database MySQL. Nah, nanti untuk tugas besarnya itu bisa pakai MySQL juga. Ini service-nya stop. Saya start dulu. Oh, lagi hang nih. Oke, saya start dulu. Starting. Saya start juga Apache-nya. Ya. Oke. Tunggu sampai dua-duanya running, udah running. Ya, baru saya tembak ini Apache-nya ya, web servernya. Nah, enaknya si SMPP dia udah bikin apa namanya semacam GUI-nya untuk manage MySQL, namanya PHP MyAdmin ya. Jadi kalian tinggal ketikkan aja PHP MyAdmin, kalian klik, otomatis langsung kalian ke dalam GUI-nya database. Ya, asumsikan database itu kalian udah install di server localhost. Nah, ini database-nya. Nah, yang ada di server saya localhost ini. Database data siswa. Nah, di dalam database contoh saya kasih contoh. Contohnya ini deh, perpustakaan. Ya, project perpustakaan. Nah, ini ada beberapa macam table. Ya, ada table buku, karena kan project perpustakaan. Table denda, kalau minjam buku kan nggak telat denda. Nah, ada table-table kategori, misalnya kategorinya nih bahas bukunya buku apa ya, buku komik kah, macam-macam kan, buku sastra kah. Nah, login user yang pinjam sampai informasi ya dari buku tersebut. Nah, namun antara coba kita ya ke struktur ya, bisa gaya dikasih lihat. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, sebentar ya. Oh, iya ini dia. Bisa. Nah, ini kalau kita lihat begini, ini tidak ada relation antara satu nggak bisa digeser. Skip supaya kelihatan sama kalian, jadi saya geser-geser. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak ada relation hubungan ya antara satu database ke database yang lain. This is a simple application, sama seperti juga tugas besar kalian ya. Itu simple juga, berarti. Karena saya nggak lihat tulisannya. Ya, harusnya ada mata kuliah nanti basis data yang menjelaskan ini detailnya. Tapi yang jelas ini tidak ada relationship antara satu table dan table yang lain. Seperti halnya yang saya tunjukkan tadi barusan di kenapa lagi? Sebentar. Di sini. Ya. Sini. Nah, ini ada relationship nih.
antara satu table ke table yang lain. Gitu. Jadi ketika ada hubungan, bedanya apa sih Pak? Ada hubungan apa enggak? Misalnya gini, ketika saya masukkan kode mata kuliah yang baru di pelajaran sini, ya otomatis ketika saya input guru yang baru, ya, terus nanti kode mata kuliahnya itu hanya bisa yang terdaftar di dalam tabel pelajaran ini, ya, tidak bisa di luar tabel pelajaran. Jadi dia nggak bisa, bukan sembarang isi, ya. Jadi ketika saya katakanlah, ketika saya buat di sini saya tambah mata pelajarannya, otomatis nanti kode mata kuliah di sini pun terupdate. Ya, bisa katakan saya tambah kosong, kodenya kosong apa ya, matematika MTK kalkulus 1 lah, kalkulus 1. Ya, kalkulus itu kan udah kalkulus 1, kalkulus 2. Nah, kalkulus 1 itu saya tambahlah di sini. Kode matematika CAL 01. Ya, saya tambah. Nah, otomatis ini di tabel Go ini saya udah bisa tulis CAL 01. Tapi seandainya saya nggak nginput CAL 01 di tabel mata pelajaran, itu nggak bisa saya tulis di sini. Kenapa? Karena ada keterkaitan antara satu tabel dengan lain. Tujuannya apa? Ketika kita buat query, ya butuh informasi query antara satu tabel ke tabel yang lain, itu sangat mudah. Karena ada kode-kode unik. Makanya ini kode-kode. Kok ada kode-kode yang banyak, Pak? Ya itu memang gitu. Tapi antara satu kode yang lain dan kode, misalnya saya kasih contoh. Ya, ini. NIP, bentar, bukan. ID kelas. Nah, ini. Ya, kalian lihat gak sih titik 1, titik 2? Nah, ini. Nah, itu ID kelas deh, ID kelas. Nah, ID kelas ini primary key di sini, tapi jadi foreign key di table absen. Ya, padahal di sini ada lagi ID absen. Jadi ID absen di sini primary key di table absen. Itu. Oke. Nah, tapi yang singkat cerita yang di sini sebentar. Nah, yang ini tidak menggunakan ya relation antara satu pertanyaan. Ini pertanyaan bisa nggak dibuat? Bisa. Kenapa enggak? Bisa. Ya. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi. Mana tadi? Sebentar ya. UPT atau sebentar. Besar. Nah, ini dia. Ini kelebihan, ya benar, ada kelebihan database satu antara database lain, tapi saya nggak ngomong itu, saya ngomong yang main-mainnya aja ya. Nah, data definition ini artinya kita bisa memanipulasi data atau membuat data ya menggunakan query SQL. Ya, itu ada comment create, ada comment drop, ada comment alter. Nah, bedanya apa? Comment create itu artinya kita buat dari awal. Kalau kita buat satu table ya, table awal itu pakai comment create. Nah, kalau kita drop artinya kita mau delete, menghapus. Nah, kalau kita alter itu artinya kita mau change atau memodifikasi table yang udah kita buat atau database yang udah kita buat. Ya. Nah, ada istilah data manipulation language ya di dalam SQL query. Nah, itu biasanya itu ada insert, ada update, ada delete. Insert itu kita mau nambahin data di dalam table. Data di dalam table, ingat ya, bukan di database. Database itu kumpulan table.
Ya. Nah, kemudian kalau di database kalau kita mau edit kita pakai tadi alter. Nah, kalau kita di table kita bisa pakai update, bisa pakai alter sebenarnya. Jadi tergantung. Nah, delete ini untuk memodifikasi table di dalam database. Nah, ada lagi istilah data control language. Data control language itu ketika kita mau kasih permission. Apa itu permission? Permission itu artinya izin. Misalnya kan kalau seperti gini, user itu kan ada authorization kan. Authorization artinya misalnya katakanlah admin, super admin, sama anggota itu atau member itu beda dong. Misalnya, member itu nggak bisa melihat table-table tertentu. Ya, tapi kalau super admin bisa melihat bahkan mendelete. Nah, itu namanya authorization atau permission. Ya. Nah, itu kalau kita mau kasih akses atau izin untuk user tertentu itu pakai command grant. Nah, kalau kita mau cabut aksesnya kita pakai revoke grant. Terus kita pengen dia mau nyimpan di mana, di database mana kita pakai commit rollback pembatalan penyimpanan di dalam database. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau, tapi di Windows ya, kita mau akses database server kita dari command line. Command-nya si Windows 1 CMD. Sebenarnya di sini juga bisa. Sebentar, saya tunjukin ya, masih bisa apa enggak. Di terminal. Dia pakai connect. Saya agak-agak lupa komennya sebentar ya. Sini dia langsung panggil. Wait ya. Karena saya pakai Mac OS. Ya. Setahu saya kita tapi saya harus install satu plugin di satu library MySQL. Ya. Jadi dia nanti saya panggil misalnya MySQL, bisa gak ya? Saya kayak belum install. Nah, belum ada tuh. Jadi saya harus install dulu satu plugin atau library. Jadi saya pilih MySQL, habis itu ini nanti IP server database-nya berapa, sekian-sekian. Terus min-u, ya min-u. Habis itu usernya apa, biasanya root. Habis itu min-p, kalau pakai password. Passwordnya apa. Tapi karena nggak ada, si kopinya MySQL jadi nggak bisa. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya, nah ini kan dia. Nanti ketika dia udah masuk begini MySQL, artinya kita udah di dalam aplikasi database si MySQL-nya. Ya. Jadi contohnya gampangnya itu gini, katakanlah. Sebenarnya kan kita bisa coba nah ini dia. Ini katakanlah kita masih di struktural, nih server localhost. Ya kan, ini SQL command. Ini sama aja. Ya. Katakanlah saya mau pakai database apa ya? Database project use database project project purpose, betul kan? Itu saya betul. Project purpose, habis itu saya di go. Nah, ini ada yang salah sintaknya, sebentar. Sebentar.
Wait ya. Saya gak lupa sih komennya. Itu proyeknya pakai K, Pak, bukan pakai CT. Oh, iya pantesan. Nah, thank you. Use database, bentar. Purpose. Sintaks MariaDB. Nah ini jadi MySQL yang tadi saya bilang, MySQL udah dibeli sama MariaDB ya. Jadi jangan kaget. Misalnya, oh MariaDB apa sih? Kok tiba-tiba ada MariaDB padahal saya pakai MySQL? Ya karena udah dibeli sama, diakuisisi MySQL sama MariaDB. Jadi sebenarnya sama aja. Ya. Project purpose. Nah. Oh, bisa sih ini. Itu nggak pakai database, Pak. Use aja. Bisa aja ya. Nah, itu. Sebentar. Nah, dia udah masuk ke dalam project si database-nya si project purpose. Ya, begitu dia masuk project purpose, harusnya ini ganti. Ini kenapa nggak ganti? Harusnya dia jadi harusnya jadi sini langsung ke project purpose. Ya, intinya katakanlah dia udah di sini, guys. Oke. Ya, dia udah di sini. Nah, dari sini nanti kalian baru bisa pakai mau buat table terserah. Mau buat table apa tabelnya namanya terserah ya. Atau kalau kalian bingung di sini itu ada operation sebentar yang simple. Ya bisa bikin sebentar ya operation. Nah, ini dia. Jadi kalian langsung buat mau katakan mau table apa namanya, berapa kolom ya. Nah, katakanlah kita mau pakai ya table buku lah ya. Ini table buku. Nah, table buku ini sendiri sebenarnya ini bisa kita pakai struktur juga, maksudnya si SQL query ya. SQL query ini komen sintak by defaultnya ini kalau sel bintang form ya, ini dia mau menunjukkan semuanya dari table buku ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalau dia mau menunjukkan kondisi, dia mau kondisi misalnya table buku ada apa aja sih? Edit kategori 1. Edit kategori tadi katakanlah cuma edit kategori sama dong 2. Ya nggak ada yang beda. Buku ID. Where buku ID itu sama dengan 308 misalnya. Oh, pakai pipe dia. Semuanya. Oke. Wait ya. ID sebentar. Saya pindah table buku salah. Kenapa? Seperti itulah kayak katakan saya sendiri aja. Ya karena saya bukan ini, saya jangan pakai database ini. Saya bukan programmer saya. Intinya, tapi saya pernah dulu belajar ini. Nah, insert ini
Kalau kalian mau, katakanlah mau menambahkan data di dalam sebuah tabel, ya. Nah, dikarenakan tadi kita udah buat, udah ada tabel buku, bukan tadi saya udah buat tabel buku. Nah, ini kan ada, ini itu kolom-kolomnya, ya. Ya, ini berarti kalau tadi kita salah karena kita nggak pakai tanda kutip begini pas yang buku ID yang where tadi. Tapi ya udahlah. Nah, oke, habis itu value-nya itu berarti yang kita mau isi. Ya, katakanlah ini kita coba isi ID buku BK05. Nah, terus value 2 itu apa, buku ID. Apa bedanya? Oke. Bentar. Buku ID, wait. BK05. Buku ID-nya apa ya? Ya, apa aja lah, terserah. HK07. Saya ini nggak ada, saya bikin dulu sih. Nah, terus ID kategorinya katakanlah 7, terus ID rak-nya. Nah, ingat ya, berdasarkan karakter. Ya, berdasarkan karakter itu apa? Misalnya di strukturnya sini, oke. Karena, nah ini tipe datanya. Misalnya ini kan integer. Integer berarti cuma bisa dikisi angka. Ya. Nah, kalau misalnya auto increment artinya begitu kita add, dia nambah otomatis berdasarkan habis 1, 2, 3, 4 ya gitu seterusnya. Jadi ini juga varchar, ya. Ini ada sampai 255. Ini artinya kita bisa isi apapun, bisa angka, bisa huruf, ya. Nah, kayak misalnya ini jumlah berarti kan hanya integer, artinya hanya angka. Kita nggak bisa input huruf, nanti error gitu. Atau kalau mau katakanlah ribet, nah ini bisa ada metode insert langsung. Tapi ini cuma ada di PHP MyAdmin. Ya, sebenarnya ada sih kalau pakai SQL Studio kayak macam-macam gitu. Nah, itu grafiknya ada. Kayaknya ada juga di MySQL. Saya belum pernah pakai. Ya. Nah, terus di sini itu kalian bisa ekspor database kalian atau ekspor table bisa. Ya, artinya misalnya katakanlah kalian mau simpan. Ya, kayak mau simpan, terus otomatis kan kalian harus ekspor. Nah, ekspornya keluar dong. Ya, ekspor keluar. Nah, nama template-nya apa? Oh, belum ada. Export. Kita mau simpan di luar atau kita mau import. Import itu apa? Kita masukin database. Katakanlah kita mau pindahin server database kita ke server lain. Biasanya itu pakai export import. Nah, ini saya udah pernah. Nah, ini yang ini inventory ini saya ambil di sini, saya ngimport. Ya, saya ngimport. Nah, saya pilih. Kok jadi beda tadi? Nah, saya import. Habis itu udah saya import, saya isi formatnya ini by default, nggak usah diapa-apain. Langsung tekan import. Kayak sini nggak bisa karena saya udah add. Coba kita coba aja. Oh, dia bisa. Tapi sebentar ya. Oh, enggak, dia nimpah. Nimpah yang lama. Dia nimpah yang lama yang udah ada. Saya nggak tahu apa ini bugnya PHP admin atau apa, terserah ya. Tapi harusnya nggak bisa. Ya, dia nimpah nih. Jadi kalau kita coba import lagi,
Nah, ini nih. Nah, harusnya begini yang benar. Salah. Udah already exist. Oke, saya udahlah itu intinya. Nah, oke. Nah, privilege ini apa? Ya ini yang bisa pakai database kita. Ya. Yaitu di sini root semua. Mau nambah lagi juga bisa. Tinggal add, masukin aja apa, terus autorisasinya dia bisa apa aja, dari sisi data, database dia bisa ngapain aja, dari sisi table dia bisa ngapain aja, dan seterusnya. Ya, atau tiba-tiba langsung aja check all. Tapi nggak aman sebenarnya. Oke, ini variabel-variabelnya yang udah ada by default. Oke. Singkat cerita itu sebentar saya balik lagi. Sebentar. Ini. Nah ini dia cuma jelasin cara pakainya ya. Dari sisi administrasinya MySQL. Mau buat user baru. Itu. Ini caranya. Ini harusnya kan udah dapat ya ini. Dokumen ini. Harusnya kan udah dapat dokumen ini. Mana? Kalau saya kasih lagi deh. Sebentar ya. Saya stop. Saya kasih dulu. Saya lupa. Ini tuh everyone ke sebentar. Ini yang cuma 10 terus ada lagi yang temuan 11. Itu dia. Nah, ini dia cuma nggak kasih tahu detail ya ini. Ya. Ya, jadi Pak, apa? screen-nya Iya. Gimana? nggak nampil share screen-nya, Pak. Oh, saya screen tampil ya. Oke, tadi saya tadi saya ngasih data dulu di chat. Udah ya. Nah, itu datanya udah saya kasih di chat, dicek aja. Ya, jadi ini tipe-tipe datanya. Overall tipe data semua database itu sama, nggak ada yang beda. Dia ada yang dari yang angka dulu ya, dia ada yang desimal, ada yang hexa, ada yang bilangan real. Ya, itu tipe datanya. Jadi ini kalau kita katakanlah buat database, misalnya datanya mau integer apa medium integer. Nah, itu di sini lihat. Nah, terus untuk waktu juga tipe data waktu itu ada date time. Date time ini berarti dia itu penulisannya begini, tahun dulu, bulan baru angka. Ya, kalau misalnya dia tipe data date time. Kalau dia tipe date berarti dia sama aja. Hanya kalau date time itu ada waktunya tambahannya.
Ya, kalau timestamp berarti waktunya doang, tapi penulisan waktunya itu seperti apa? Ya, ya inilah lihat sendiri ya. Nah, kalau tahun, nah dia tahunnya juga cuma bisa antara 1901 sampai dengan 2155. Ya. Nah, nilai setiap tipe data itu beda-beda. Ya, artinya kalau kita nyimpan itu tipe data itu per satu data itu berapa byte. Nah, kalau tipe datanya date per satu data itu nah nilainya 3 byte, timestamp 4 byte dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini contoh kalian bisa coba sendiri ya. Ke database, show table. Nah, show itu buat menampilkan, create itu buat membuat, drop itu buat delete, tapi di database. Ya. Nah, kalau dia pakai query SQL, ini kan dia sebenarnya kalau yang kayak saya tunjukkan yang tadi, ini sebenarnya query juga. Tapi ini bukan query SQL sih, tapi bukan pakai, harusnya di sini dia bukan pakai SQL Studio, bukan pakai SQL Studio. Kalau pakai SQL Studio itu lebih detail. Jadi dia langsung dikasih tahu, oh salahnya begini, gitu. Contohnya begini. Ya. Nih, oke, one row affected. Ini berarti jalan kan? Nah, tapi kalau ini enggak, langsung nampilin aja tadi database-nya. Terus ada tampilan doang. Kalau kita misalnya katakanlah create database buku. Nah, create database buku. Ini udah jadi nih. Nah, habis itu nah kita mau balik lagi harus ke sini lagi. Ribet. Ya, habis itu tadi bawa use database buku. Use buku. Ah. Nah. Habis biasanya kalau dia bikin use buku itu langsung di sini berubah. Save localhost use buku. Jadi kalau katakanlah tadi saya udah buat buku nih. Nah, harusnya begini. Nah, baru kita jalanin lagi. Kalau begini, kalau tadi saya harus panggil use buku dulu setiap saya mau buat apapun di dalam database buku. Kalau enggak nggak bisa. Kalau yang dia di save localhost kayak tadi begini. Itu nggak enaknya kalau di sini. PHP method. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini dia jadi udah buat table. Ya, dia udah buat database, namanya database-nya pendaftaran. Nah, oke, habis itu dia udah hapus lagi, aduh, buat lagi, hapus lagi ya. Oke. Nah, dia udah buat database terus dia mau pakai database. Use pendaftaran harusnya database change. Nah, lebih enak. Habis itu dia create database, create table di dalam database pendaftaran. Ya. Nah, dia buat nih create table, data diri, nama, integer, dan lain-lain. Nah, udah dia buat. Dia tunjukin lagi show table di dalam database-nya. Show table berarti cuma ada table data diri. Ya. Nah, ketika kita mau melihat struktur table itu, misalnya integer berapa, tipe datanya apa, boleh kosong apa enggak, dia primary key yang mana, atau foreign key yang mana.
itu pakai komen ini des nama table atau des sebenarnya sama aja sih, itu cuma singkatan doang. Describe nama table atau dex nama table. Ya. Nah, DOP itu juga bisa digunakan untuk delete database dan maupun table. Nah, ini kalau kita mau buat primary key, komennya begini. Saya lanjut aja ke bawah. Ini dia buat primary key nih. Dia buat table data diri, kemudian dia tadi udah buat kan. Nah, dia mau dia buat lagi, tapi ini bedanya dia menentukan primary key-nya ada no namanya dia, number lah intinya. Primary key itu. Oke. Jadi ketika kita primary key itu artinya unik ya. Primary key unik artinya tidak boleh di dalam kolom tersebut ada data yang duplikat. Oke. Nah, ini bisa lah baca sendiri ya. Ini termasuk mudah dipahami sih. Ini komen-komen singkat. Nah, itu. Nanti coba detailnya itu ada yang filenya gede. Nanti buka aja. Nanti bisa coba sendiri sama kalian. Nah, dari saya sih itu tidak ada lagi. Kita udah baca database, tadi kita udah baca coba membuat sistem informasi, membuat draftnya bagaimana. Ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa yang belum di absen? Udah ya? Udah? Udah di absen semua? Atau ada yang ditanyakan? Nanti mending baca dulu lagi, habis itu bisa langsung WhatsApp ke saya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Atau minggu depan kalau lancar-lancar, saya takutnya minggu depan saya melahirkan. Ya gimana? Iya Pak, itu saya belum di absen yang Abdurrahman. Oh, ya saya jawab dulu nih. Bedanya apa SQL sama SQL? Beda. Nah, SQL itu dia masih NoSQL itu jadi dia metode sanus datanya itu juga dia di catch kalau SQL. Jadi dia tidak memperhatikan relational database. Itu NoSQL. Jadi sama komennya, hanya bedanya dia tidak memperhatikan relational database. Artinya dia tidak ada tuh yang kayak tadi yang kayak kotak-kotak yang mana ya? Di sini yang di PPT. Itu dia nggak ada tuh kayak gini. NoSQL. Ya. Bedanya apa kalau pakai SQL, artinya ketika dia satu tabel yang lain ini kan punya keterkaitan dengan tabel yang lain. Saat kita jalankan query, sebenarnya yang dilakukan query itu adalah mengecek semua tabel yang terkait. Nah, sedangkan SQL tidak, dia langsung aja. Misalnya apa ya udah tampil itu, dia nggak usah ngecek yang lain. Otomatis lebih cepat digunakan. Memang lebih cepat SQL. Jadi saya lupa lah gitu apa contoh-contohnya database-nya. Database-nya pun beda-beda ya. Nah, tipe aplikasi database-nya beda antara database yang sifatnya NoSQL, nah sama yang SQL itu beda-beda. Saya lupa nama database-nya. Nah, biasanya itu digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang
transaction ya, buat butuh kecepatan yang tingkat tinggi. Itu pakai NoSQL. Jadi belum di absen siapa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Si Sahur, udah ini. Siapa Siap. lagi? Roman, Pak. Aduh, Roman Johari itu. Ada lagi? Ini nggak masuk kenapa nih? Abdurrahman. Iya Pak, kemarin saya nggak masuk awak 2 hari Pak. Oh, Alfa ya. Iya, Sama ini tanggal 1 bulan 11. iya, Oke. Saya hargai ke ini apa kejujuranmu, saya buat yang satu ini aja izin. iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Siapa yang nulis? Oke, kalau tidak ada lagi, sudah saya sudahi saja pertemuan kita kali ini. Nanti ini ada grupnya gak ya? Kelas ini ya? Ada gak sih? Ada, Pak. WhatsApp. Ada. Tolong coba WhatsApp saya dong, ini tes gitu atau apa? Karena nanti saya infokan ya, bisa apa enggaknya di minggu depan saya. Karena saya tadi bilang istri saya lagi hamil, jadi saya nggak tahu kapan lahirannya. Takutnya lahirannya misalnya hari pas saya lagi ngajak nggak lucu. Oke, makasih semua. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih, Terima kasih Pak. Masih Pak. izin keluar Pak. Yuk.